terungkap campur tangan Amerika, TNI temukan bukti di balik kebrutalan KKB. Aparat TNI Polri menduga kuat ada campur tangan negara asing dalam aksi separatis CPNPB OPM di bumi Cendrawasih. Hal itu terungkap dari sejumlah bukti-bukti yang ditemukan aparat saat melakukan patroli sejak beberapa hari terakhir ini, dilansir dari hops.id, jaringan depotoday.com. Pada Jumat, berdasarkan penelusuran TNI Polri di Papua, ternyata diduga ada dua negara yang diduga terlibat dalam aksi-aksi gerakan separatis tersebut, yakni Amerika Serikat dan Papua Nugini. Keterlibatan Amerika Serikat dan Papua Nugini itu bermuara dari temuan aparat terkait senjata yang digunakan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Dari hasil penyelidikan, senjata yang dimiliki KKB Papua ternyata merupakan produksi Amerika Serikat dan diperoleh melalui Papua Nugini, negara tetangga yang masih satu daratan dengan Papua Barat. Sebagaimana diketahui, TNI berhasil menangkap dua anggota KKB Papua di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, di distrik Oksibil pada Selasa. Bersamaan dengan itu, prajurit TNI juga mengamankan total 5 pucuk senjata api, di antaranya 2 pucuk senjata api jenis M16 yang salah satunya dilengkapi dengan pelontar granat dan 1 pucuk senapan laras panjang rakitan. Kemudian pada pasukan Satgas Yonif Para Rider 501-BY berhasil menyita 1 pucuk senjata jenis pistol P1 dari teroris kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Hasil perolehan senjata tersebut terjadi di Kampung Bugapa, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. TNI ungkap jenis senjata buatan Amerika Serikat dari Papua Nugini dan Satgas Yonif Para Rider 501-BY Letkol Inf Arfa Yuda Prasetya mengatakan tim Dalpur yang terlibat dalam operasi di Kampung Bugapa di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. TNI ungkap jenis senjata buatan Amerika Serikat dari Papua Nugini dan Satgas Yonif Para Rider 501-BY Letkol Inf Arfa Yuda Prasetya mengatakan. Inf Arfa Yuda Prasetya mengatakan tim Dalpur yang terlibat dalam operasi di Kampung Bugapa, Distrik Sugapa dipimpin langsung oleh Lettu Inf Yulian Nugraha. Operasi ini, kata dia, merupakan tindak lanjut kegiatan dari Operasi Bajra 10 yang digelar untuk mencari dan menyekat pergerakan kelompok KKB yang berada di wilayah Kabupaten Intan Jaya. Tim Dalpur berhasil mengamankan 1 pucuk pistol P1 milik KKB dan beberapa barang bukti perlengkapan perang lainnya dalam pembersihan yang dilaksanakan pada Sabtu pagi, ujar Arfa dalam keterangan tertulis dikutip Senin. Dari hasil penelusuran TNI, ternyata senjata api yang disita dari 2 anggota kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Ngalum Kupal di kawasan Distrik Batom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, disebut berasal dari Papua Nugini. 2 orang yang ditangkap itu adalah Yulian Urup Mabin, 36 tahun, dan Kapol Urup Mabin, 42 tahun. TNI mengaku akan menyerahkan kedua ke Polda Papua untuk diproses hukum. Adapun senjata sitaan itu merupakan produk negara superpower alias Amerika Serikat dan masuk ke Papua lewat negara tetangga Papua Nugini. Sudah dipastikan dari nomor seri senjata api buatan Amerika Serikat bukan milik TNI Polri yang diambil berasal dari Bougainville, Papua Nugini. Katanya, dari pengakuan sementara kedua anggota KSB yang ditangkap terungkap Senpi berasal dari Bougainville, PNG, kata Pangdam 18-Cendrawasih, Majen TNI Ignatius Yogo Triyono di Jayapura.
Selangkah lagi KKB bisa tamat dari Papua jika tidak ada hambatan suatu hal ini yang terjadi. Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, menceritakan tentang upaya yang dilakukan aparat TNI dan Polri dalam merespon UPM menyandera pilot Susi Air beberapa waktu lalu. Dari keterangan Mahfud MD, aparat sudah mengetahui di mana titik koordinat dari UPM yang menyandera pilot Susi Air tersebut. Bahkan Menko Polhukam itu menyebut lokasi tersebut sudah dikepung. Namun sebelum upaya penyergapan dilakukan oleh aparat, Mahfud MD menceritakan bahwa pemerintah Selandia Baru datang menghubungi mereka meminta supaya tidak ada kekerasan dalam penanganan kasus tersebut. Tetapi begitu kita bergerak gitu kan, pemerintah Selandia Baru datang ke sini, kami mohon agar tidak ada kekerasan karena keluarga kami gitu, ucap Mahfud MD dikutip harianhaluan.com dari kanal YouTube Kamenko Polhukam Rabu 22 Februari 2023. Mahfud juga menjelaskan bahwa pemimpin UPM yang menyandera pilot Susi Air itu bernama Kogoya. Berdasarkan keterangannya, Kogoya sudah lama beroperasi di Papua. Bahkan Kogoya sudah memberontak sejak lama dan sering menantang-nantang aparat. Namun ketika sudah dicari ke lokasi, mereka malah melarikan diri. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu pun mengklarifikasi bahwa tindakan yang dilakukan mereka bukan dipicu oleh penangkapan Lukas NMB pasca tersandung kasus korupsi. Bahkan aksi penyanderaan tersebut juga tidak dipengaruhi dari kelompok-kelompok yang mendukung gerakan Papua Merdeka dari luar negeri dan lainnya.